diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom jemaat yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi saudara di minggu yang kedua di bulan Juli. Sebentar kita mau satukan hati kita mau kosongkan bejana kita. Kita mau minta Tuhan untuk melawat setiap kehidupan kita saudara. Kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa, buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, bagi kami Tuhan pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami minta lawatan-Mu ya Tuhan, buat ibadah Tuhan pada hari ini Tuhan di seluruh dunia. Biarlah Engkau memberkati ya Bapa, dimulai dari pagi hingga malam hari ya Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah, terjadi lawatan Tuhan di setiap ibadah ya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati ya Tuhan untuk tudung rohani kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Niko Notora Harjo beserta keluarga ya Bapa. Berkati ya Tuhan, berkati lawatan, berkati Tuhan Yesus pelayanannya. Berikan lawatan yang berlimpah-limpah. Berikan lawatan ya Tuhan yang baik Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang dilayani oleh beliau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, lawatan Allah ternyata terjadi Tuhan Yesus bagi setiap pelayanan beliau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Gembala CK2 Tuhan, Bu Gem Ocen ya Tuhan. Mari Engkau juga berkati Tuhan Yesus untuk Ibu Gem Ocen ya Tuhan. Berkati, berikan kekuatan, kesehatan, pelayanan juga Engkau memberkati ya Bapa. Berikan Tuhan Yesus kekuatan yang daripada Allah Tuhan, turun atas Bu Gem Ocen ya Tuhan. Tuhan juga berkati ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, Pak Gembimbi beserta Bu Gemdina ya Bapa, beserta anaknya Natnat Tuhan. Kau memberkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan berlimpah yang daripada Allah turun atas keluarga ini ya Tuhan. Biar juga Tuhan pelayanan dari beliau Tuhan Kau berkati, pekerjaannya Engkau berkati, Kau buat naik dan tidak turun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau melepaskan berkat ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa bagi negeri kami ya Bapa yang tercinta Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di tangannya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di pikiran-Mu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, Engkau lawat negeri kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan, itu semua Engkau yang halau Tuhan dari setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sanggup ya Bapa menyatakan setiap kehendak-Mu atas negeri kami ya Tuhan. Dan kami percaya Indonesia Tuhan akan lepas dari COVID ya Bapa. Kami percaya Tuhan Indonesia akan lepas dari resesi ekonomi. Kami percaya Tuhan Indonesia akan bangkit ya Tuhan Yesus. Nama-Mu akan dinyatakan Tuhan di negeri kami ya Bapa.
Bahkan setiap mulut Tuhan akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Setiap lidah Tuhan akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota Jakarta Tuhan. Mari Engkau berkati ya Tuhan kota kami ya Bapa. Mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Bahkan kota-kota pendampingnya ya Tuhan, mari Engkau berkati ya Bapa. Kami serahkan semua Tuhan kota Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Kami halau juga ya Tuhan untuk setiap roh-roh yang tidak berkenan kepada Allah di dalam kota kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan untuk generasi-generasi Yeremia yang ada di kota Jakarta Engkau akan menangkan ya Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan nama Tuhan ditinggikan di atas kota kami ini ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan. Untuk juga Tuhan daerah Mampang ya Tuhan, tempat kami beribadah Tuhan berkati ya Bapa. Mari Engkau urapi ya Tuhan. Untuk Mampang sekitarnya juga Engkau berkati ya Tuhan. Biar Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan di Mampang ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, kami tidak lupa untuk umat-Mu ya Bapa. Mari Engkau berkati ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk umat pilihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan Tuhan atas umat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan segenap ya Tuhan dari umat pilihan-Mu Tuhan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus adalah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan atas umat pilihan-Mu ya Bapa. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk ibadah kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mulai dari awal dari ibadah kami sampai akhir ibadah kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan atas setiap ibadah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi kami percaya roh yang daripada Engkau Tuhan menyertai menyelimuti setiap kami. Berikan kekuatan yang baru atas setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, kuduskan kami ya Bapa. Kami mau siapkan bencana kami ya Tuhan. Kami mau siapkan seluruh hati kami Tuhan. Kami mau rindu Tuhan. Tuhan memberikan lawatan Tuhan buat pada hari ini ya Tuhan, bagi setiap kami. Mungkin bagi jemaat kami Tuhan yang sedang sakit, kami percaya Tuhan ada roh kesembuhan yang terlepas dari surga. Bagi jemaat yang sedang mengalami Tuhan buntu masalah ya Tuhan, kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan dari surga. Tuhan juga berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat yang kekurangan Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau rindu Tuhan lebih lagi ya Bapa, menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Segenap hati dan jiwaku, yes Lord, ku datang padamu dalam kerinduan. Sebab kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah, hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami ya Bapa. menguatkanku dalam pengharapan. Haleluya. Segenap hati dan jiwaku, sama-sama kata, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu.
hatiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita katakan pujian ini dari awal. Dengan iman kita mau sampaikan sama Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami mau datang padamu Tuhan. Ku datang padamu. Kami mau isi setiap bejana kami dengan kerinduan kepadamu ya Bapa. Kasih-Mu yang sanggup. Kami percaya Tuhan, cuman kasih Tuhan yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami, Menguatkanku. yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesus, haleluya. Yesus, Engkaulah Permata Yes hatiku. Lord, Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita katakan, Yesus, Engkau permata hati kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, Menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagi. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari sembah Dia, haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Engkau permata kami Tuhan, Engkau kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Oh, lalaya nama, iya lalaya nama ya nama ya nama. Sikira laya nama ya lala nama. Oh, lalaya nama ya ya sikira laya. Haleluya. Lebih lagi kita mau agungkan Dia. Kita mau tinggikan Allah kita yang hidup. Kita mau sanjung Tuhan. Mau Tuhan hadir di tempat ini. Kita mau Tuhan untuk hadir di setiap persekutuan kita. Kita mau Tuhan hadir ya. Di tempat ini Tuhan hadir. Haleluya. Lebih lagi saudara, Tuhan hadir di
layak namamu. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Hadiratmu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Dengan kerinduan saudara, kita mau angkat pujian ini dengan iman kita. Sama-sama katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Setelah kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kami minta Tuhan untuk hadir setiap Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk saudara jemaat-jemaat yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, masih ada sukacita, amin? Amin. Amin. Saya percaya saya dan saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Seperti di Yeremia 17 ayat 7 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Seperti lagu yang akan kita naikkan, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku katakan dengan iman, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Haleluya. Haleluya. Sesuai dengan lagu kita bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. 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 Boleh semuanya angkat tangannya saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan
pujian bagi Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya anugerahnya, sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kehidupan kita, saudara. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya anugerahnya, sangat besar bagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya anugerahnya, sangat besar bagi. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Katakan, kamu diberkati, diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, haleluya, dilimpahi atas sempurna. Sama-sama kita katakan, Jakarta diberkati, diberkati, Jakarta dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Jakarta diberkati, Jakarta dilimpahi sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna atas sempurna atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau kosongkan setiap bicara hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan bisa berakar, bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya, pada saat kita melewati lembah kekelaman, Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan selalu pegang kita, saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan memegangmu. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Percaya Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sama-sama katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Percaya, melewati lembah air mata. Saat kami melewati lembah air mata, Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Kami percaya Tuhan menopang setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada. Bahwa kemenangan sudah menjadi milik kami, amin. Kami percaya Tuhan. Dengan iman katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, lewati lembah air mata, kami percaya Tuhan, kemenangan milik kami. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku, ya sayang padaku. Haleluya. Shalom saudara. Puji Tuhan, saat ini kita sudah memasuki bulan September di tahun 2020 ini, bulan ke-9 di tahun dimensi yang baru, mana kita masuki bulan yang luar biasa, di tahun yang tidak biasa. Amin saudara. Tahun dimana kita harus melakukan aktivitas di dalam tatanan normal yang baru. Di bulan September ini kita memperingati ulang tahun yang ke-32 dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto pada 4 September yang lalu. Lalu juga di tanggal 18 September 2020 di petang hari kita akan memasuki tahun yang baru, tahun penanggalan Ibrani 5781, tahun Pei Aleph. Tulisan huruf P itu berbentuk mulut, seperti mulut. Jadi di mana tahun-tahun ini kita harus mendeklarasikan, harus memperkatakan dengan mulut kita perkataan-perkataan yang baik, yang akan membangun, yang akan mengubah setiap kehidupan kita. Perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang baik buat hidup kita, buat keluarga kita, maupun buat bangsa kita. Haleluya. Mari kita perkatakan dengan lantang, bulan September hidupku diberkati. Ayo sama-sama kita perkatakan, bulan September hidupku diberkati. Amin. Haleluya. Saya akan share pada hari ini, saya beri judul, ya, Yesus sayang padaku. Seperti lagu yang tadi baru saya nyanyikan, Yesus sayang pada saya, pada saudara. Amin. Bukan satu kebetulan saudara dan saya boleh menyaksikan ibadah online pada hari ini. Yang perlu saudara tahu, dan saya juga perlu ingat, bahwa Yesus sungguh sayang buat setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau belajar dari kisah Musa. Kisah Musa di dalam fase kehidupannya yang kedua. 40 tahun kehidupannya yang kedua. 40 tahun kehidupan yang pertama adalah saat dimana Musa lahir, lalu Musa diangkat menjadi anak oleh putri daripada Fir'aun, sehingga dia menjadi dewasa pada saat umur 40 tahun, berada dalam lingkungan kerajaan Mesir, memiliki pendidikan yang tinggi, jabatan yang baik, lalu juga mungkin memakai baju kebesaran, sertai oleh para pengawal, para bodyguard, dan lain sebagainya. Itu fase yang pertama dari kehidupan daripada Musa. Namun fase kedua dari kehidupannya Musa adalah sungguh berbalik. Ya, mari kita belajar saat-saat ini, hari ini, mengenai fase kedua dari kehidupan Musa. Saya akan bacakan dari Keluaran 2 ayat 11 sampai ke 25. Perikopnya berjudul Musa membela bangsanya. Ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu, ia menoleh ke sana ke sini
Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada orang yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dan dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa dia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuel lah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lalu di ayat yang ke-23, perikopnya judul Musa diutus Tuhan. Lama sudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Lalu di ayat yang pasal ketiga, ayat 1 sampai dengan 22, adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah perhatikan dengan sungguh kesenaran umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Ya. Dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-22 di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk maju ke Fir'aun, menghadap Fir'aun untuk boleh minta memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada beberapa proses dalam fase kedua dari kehidupan Musa ini. Saya perhatikan ada 4 proses. Yang pertama, Musa melakukan apa yang dia rasa benar. Dia tahu panggilan Allah, bahwa dia memiliki kekuasaan, bahwa dia memiliki sesuatu yang bisa untuk boleh membuat bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi dia menggunakan cara yang menurut dia benar.
Musa ingin menjadi penyelamat dan pembela bangsa Israel dengan caranya. Dia memiliki kuasa karena dia adalah panglima di sana, di Mesir. Tapi dia salah. Dia untuk menggunakan kuasanya tersebut. Musa membunuh orang Mesir. Ya, kita tahu padahal pembunuhan itu adalah dosa dan kesalahan yang besar. Dan termasuk dalam salah satu dari 10 perintah Allah, jangan membunuh. Ya. Lalu yang kedua, setelah tahu bahwa ada kesalahan, ada dosa, ada pelanggaran yang telah Musa lakukan, Musa lalu merasakan ketakutan. Dan dia lari dari tanah Mesir menuju ke tanah Midian. Tanah Midian itu adalah tanah berupa padang gurun, daerah yang tandus, daerah yang sulit, mana air sulit didapatkan, lalu juga banyak binatang buas di sana. Lalu mungkin ada perompak, ada badai pasir dan lain-lain. Ya, sungguh situasi dan kondisi yang sungguh tidak mengenakan secara daging. Bahkan dia merasa saat itu, pada saat dia lari dari Mesir, dia merasa bahwa mimpi-mimpinya telah mati. Segalanya telah hilang dari depan matanya, dari apa yang terlihat di matanya. Bahkan Musa mungkin sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi. Ada satu perasaan hopeless, ada satu perasaan di mana dia udah merasa nggak berharga lagi, nggak punya mimpi, terus nggak punya masa depan lagi. Lalu dia bertemu dengan 7 anak daripada Jitro, gitu ya. Dan di situ dia menemukan satu kehidupan yang baru. Lalu fase yang ketiga, tingkat yang ketiga atau hal yang ketiga yang dilakukan Musa pada fase kedua kehidupannya adalah menjadi gembala domba. Di padang gurun nggak ada pekerjaan yang prestis, yang hebat, yang luar biasa. Nggak mungkin di padang gurun ada punya meja bagus, ya kan, duduk di kursi yang bagus, pakai jas gitu kan, nggak mungkin, saudara. Karena di padang gurun itu hanya ada kekeringan, hanya ada air yang susah. Jadi Musa seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, lalu merupakan ahli strategi, pasti dia diajarkan dalam berperang. Sebagai seorang panglima perang, dia diajarkan berbagai macam strategi dalam berperang, strategi mungkin dalam pemasaran, strategi dalam pemerintahan. Lalu juga dia pasti memiliki karisma dan kemampuan manajerial yang luar biasa, didikan dari kerajaan Mesir. Dan saat itu pekerjaan yang tersedia hanya sebagai gembala domba. Bayangkan saudara, pekerjaan yang mungkin masa depannya ya biasa aja, namun semuanya itu masih dalam izin dan dalam kendalinya Tuhan, untuk menundukkan rasa ego dan rasa percaya diri pada kemampuannya Musa. Dan Musa mengalami proses untuk Musa boleh menjadi rendah hati dan lebih mengandalkan Tuhan. Dan Musa membutuhkan waktu 40 tahun, saudara, untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, untuk memiliki hati yang baik, untuk memiliki bejana yang baik. Tuhan proses selama 40 tahun menjadi pelarian, menjadi seorang gembala domba. Lalu tahap yang keempat, Musa diutus oleh Tuhan. Selama proses ini, selama proses 40 tahun ini, Tuhan memurnikan Musa, membuat Musa menjadi layak, menguduskan Musa, sehingga dia bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi, bertemu dengan Tuhan yang kudus, berhadapan muka dengan muka. Musa melihat mana semak duri itu boleh menyala, tapi semak duri itu tidak terbakar. Lalu Tuhan bilang,
tempat ini adalah tempat yang kudus, buka kasutmu. Musa sudah dipersiapkan untuk boleh menghadap Tuhan, boleh untuk melihat Tuhan secara langsung, tapi di dalam kekudusan. Perlu proses 40 tahun untuk memiliki bejana yang baik ini, saudara. Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Gunung Horeb itu memiliki arti tandus, sebuah tempat yang ditelantarkan, sebuah tempat mandul dan kering. Tapi Tuhan mengubah Gunung Tandus ini menjadi gunungnya Allah. Musa berjumpa dengan Tuhan dan menemukan panggilannya di tempat tandus ini. Gunung Horeb ini menggambarkan bahwa Tuhan juga bisa mengubahkan kebaikan dari keburukan. Kehidupan juga bisa muncul kembali setelah kematian. Mungkin Musa merasa bahwa kehidupannya yang lama sudah nggak ada harapan lagi, mati. Udah nggak punya harapan, saya cukup hidup saja, cukup hanya untuk hidup saja hari per hari, hari lepas hari. Dia tidak mempunyai mimpi karena semuanya sudah hilang, semuanya sudah lenyap pada saat kejadian dia lari dari tanah Mesir. Ya. Lalu juga hal-hal yang buruk terus menimpa dalam kehidupan Musa. Tidak dikenal oleh orang karena hanya menjadi seorang gembala domba. Tidak memiliki arti apa-apa. Bukan seorang yang dengan pangkat yang tinggi, hanya seorang gembala domba. Ya. Dan akhirnya Musa setelah mengalami proses itu mengalami lahir baru. Dia mengalami kelahiran yang baru. Musa mengalami reborn. Ya, Musa menjadi kuat, tetapi dalam kekuatannya Tuhan. Kehidupan Musa luar biasa dan berkemenangan. Karena Tuhan yang berperang ganti dia. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada proses yang susah, yang mungkin akan menyakitkan daging kita, tapi satu hal saya ingatkan untuk saya dan saudara, bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu untuk sesuatu yang baik, melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Allah persiapkan, dan supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jika firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini kalau saudara dan saya mungkin mengalami suatu hal yang sulit, suatu hal yang terasa buruk di mata kita, kita harus ingat firman Tuhan ini. Kita harus tanamkan dalam hati kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik hal yang baik maupun hal yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana dengan Allah. Jadi rencana Allah, rindu untuk Allah jadikan dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita harus siap dan harus mau untuk diproses hari-hari ini. Ya. Lalu firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan sungguh sayang sama kita. Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia rindu untuk kita memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang diberkati, dan kehidupan yang berkemenangan. Namun tentunya kita harus mengalami proses untuk dimurnikan, untuk dikuduskan, sehingga bejana kita siap menerima berkat dan pengurapan dari Tuhan, dan kita mampu berdiri di hadapan Allah yang kudus. Ingat dan tanamkan terus dalam hati bahwa Tuhan sayang pada kamu, pada dirimu, pada saudara, pada saya. Mungkin sedikit kesaksian. Saya memiliki kehidupan yang luar biasa beberapa tahun yang lalu.
Saya memiliki karir yang meningkat dengan cepat. Saya tahu bahwa saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya punya uang, saya punya segala sesuatu untuk bisa melayani dalam tanda kutip. Lalu saya membuat satu kesalahan. Pada saat kesalahan itu dilakukan, semuanya seperti hilang, semuanya seperti renyah. Saya nggak punya harapan lagi, saya nggak punya masa depan. Langit seperti rasanya runtuh, dan saya nggak punya keberanian untuk boleh bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi di sini saya belajar bahwa saya selama ini hanya mengandalkan kekuatan saya. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya tidak bertanya dengan Tuhan, pada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk saya melayani? Tidak. Saya mengandalkan kekuatan saya mengandalkan materi saya mengandalkan kemampuan saya. Sebagai seorang lulusan S2, saya sungguh mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan pola pikir saya. Tapi semuanya itu diruntuhkan sama Tuhan. Dan pada saat itu saya hanya memiliki pekerjaan-pekerjaan yang terbatas. Sempat bekerja sebagai kontraktor, mengerjakan proyek apartemen, ya, bekerja dari pagi hingga malam dengan gaji yang minim. Lalu saat ini saya diizinkan Tuhan untuk bekerja di perkumpulan sosial, organisasi sosial, di mana saya harus menyiapkan kopi pada bos-bos, lalu mengantarkan surat. Jadi orang yang bukan orang yang menjadi orang biasa aja gitu ya. Itu bukan orang yang suatu yang dipandang. Tapi hari-hari ini saya belajar bahwa itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk saya bisa menjadi kuat. Untuk saya bisa menyadari bahwa kekuatan saya adalah bukan daripada saya sendiri, tapi daripada Tuhan. Dan saya hari-hari ini diizinkan Tuhan, dan saat ini boleh memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang dipenuhi oleh kasih Allah, kehidupan yang memiliki masa depan. Yang saya tahu bahwa masa depan gilang gemilang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Kalau saudara hari-hari ini boleh mengalami kehidupan seperti saya, kalau saudara hari-hari ini mengalami tuduhan bahwa saya sudah bersalah, saya sudah berbuat sesuatu yang fatal, dan kehidupan saya saat ini seperti langit yang runtuh, saudara, Tuhan sungguh mengasihi saudara. Dia rindu untuk boleh memberkati saudara. Dia rindu untuk memulihkan saudara. Dia rindu untuk bertemu di Gunung Horeb. Dia rindu hari-hari ini engkau diberkati, aku diberkati, engkau dipulihkan, aku dipulihkan. Amin. Karena kita adalah anaknya, karena kita adalah biji mata Tuhan. Dan sekali lagi dari Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ingat, taruh dan tanamkan dalam hatimu, ya, Tuhan sayang padaku. Kita akan naikkan pujian ini. Pujian tadi awal saya naikkan. Kita mau naikkan pujian dari awal. Percaya bahwa Tuhan hari-hari ini akan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Dia sungguh sayang dalam setiap kehidupan kita, karena kita adalah anaknya, kita adalah biji matanya. Yesus sayang padaku, Dia panggil, marilah untuk jadi anaknya, turun tapak kakinya. Ya Yesus
bagi saudara. Kiaralabaya syaralabaya syaralabaya sekiaralabaya syaralabaya. Bapak kami ucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Allah, untuk setiap proses, untuk setiap apapun yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kami boleh tahu Tuhan, Engkau sungguh sayang buat setiap kami Tuhan, bahwa Engkau sungguh memperhatikan kami ya Allah, bahwa proses ini adalah baik buat setiap kehidupan kami, untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu, untuk kami boleh Bapa kudus di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu ya Aba, untuk Kau Tuhan memberkati kami, untuk Kau akan memulihkan setiap kehidupan kami ya Allah, untuk kami boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau, bertemu muka dengan Engkau ya Allah. Kalau Musa boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, biar hari-hari ini anak-anak-Mu Tuhan, biar hari-hari ini jemaat-Mu Tuhan, GBI Mampang Perapatan boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Mereka boleh kembali dibangkitkan, mereka boleh kembali dipulihkan, mereka boleh kembali mengalami hidup yang baru Tuhan, kelahiran yang baru Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kehidupan yang diberkati, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biar pada hari-hari ini Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi ya Bapa. Kau lembutkan setiap hati mereka Tuhan, Kau kesingkapkan setiap mata rohani mereka, sehingga mereka boleh melihat Tuhan proses yang boleh terjadi Tuhan, dan boleh tahu bahwa itu adalah kebaikan, hanya untuk kebaikan kami saja Tuhan. Sebab Engkau sungguh sayang atas setiap kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu akan selesai Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan selesai Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Allah yang saat ini sedang menonton ibadah online. Kehidupan anak-anak-Mu akan terus Kau proses untuk menjadi baik, untuk menjadi luar biasa, untuk menjadi berkemenangan, untuk mereka boleh dipersiapkan pada setiap rencana-Mu Bapa, rencana yang indah, rencana yang terbaik, rancangan yang terbaik daripada Engkau ya Bapa terjadi dalam nama Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami ya Bapa. Engkau turut bekerja dalam segala hal, boleh mendatangkan kebaikan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, dan ingatkan terus kami Tuhan bahwa Engkau Yesus sungguh sayang pada setiap kami. Firman-Mu Bapa berkata di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, mereka beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, Kau sungguh sayang kepada setiap kehidupan kami, maka Kau mengaruniakan anak-Mu Yesus untuk menebus setiap dosa kami, untuk menebus setiap kegagalan kami, dan kehidupan kami akan menjadi berhasil dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Kita yang diberkati semua katakan amin. Tuhan memberkati. Gembala, para diaken, para pengerja, serta seluruh jemaat GBI Mampang Perapatan mengucapkan selamat berulang tahun kepada setiap jemaat yang berulang tahun di bulan September. Yang pertama, Ibu Eka Rini, Ibu Nawang Palupi, Isabella, Efraim, Setwin, Ibu Yohana Nara, Maher, Brian Joseph, dan Maureen. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bu Gemrina. Doakan rencana pemberkatan nikah Saudara Brian Joseph dengan Saudari Yismaya pada hari Sabtu 10 Oktober 2020, di mana pemberkatan nikah ini akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Muda Wimbi Widya Pranoto.
Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang merasa terberkati oleh firman Tuhan buat pada hari ini? Sebelum kita mau menerima doa berkat dari hambanya, kita mau puji Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kita angkat lagu pujian Hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihi. Katakan sama-sama dari awal. Bapa, pegang tanganku. Pegang tanganku. Katakan kerinduanmu saudara. Bapa, ku rindu selalu, yes Lord, berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Katakan dari awal. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Sama-sama katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa
Tuhan, membawa kesembuhan. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu terhadap setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami ya Tuhan, iman kami ya Tuhan. Biar Tuhan bejana kami Tuhan sudah diisi dengan penuh ya Bapa. Kami bisa mengaplikasikan setiap firman-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyediakan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau juga serahkan Tuhan untuk kegiatan kami untuk seminggu ke depan ya Bapak ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tunjukkan Tuhan setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, apapun yang sedang kami perbuat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang punya rencana, Allah yang punya kehendak atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Biar pakai Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pelayanan PPW Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami lebih lagi ya Tuhan. Pakai lidah mulut kami Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar juga Tuhan kami mau terima berkat Tuhan yang daripada yang disampaikan oleh daripada hamba-Mu Tuhan. Kami siap menerimanya ya Allah. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.